Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Kurnia Putri, NIM 204105010070, kelas Perbankan Syariah 3. Saya akan menjelaskan materi tentang infak. Pengertian infak. Secara lugawi atau etimologis, infak berarti membelanjakan harta. Dalam istilah fikih, infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah atau perkara yang dibolehkan. Dari pengertian di atas, maka menafkahi anak istri termasuk daripada infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tak mengenal nisbah. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun juga yang bersifat non-material. Infak adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun. Infak secara hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama, infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam. Yang kedua, infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar atau mas kawin, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Yang ketiga, infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, infaknya orang Islam kepada fakir miskin tidak karena Allah. Yang keempat, infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak tipe ini ada 2, yaitu infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, hikmah dari berinfak. Yang pertama, untuk mengangkat kehidupan orang-orang fakir untuk hidup yang layak. Yang kedua, supaya tidak nampak perbedaan yang terlalu mencolok antara si kaya dan si miskin. Dan ternyata kemiskinan itu sangat berbahaya karena agama juga bisa terjual. Dan yang ketiga, kehidupan dalam masyarakat tanpa ada yang berinfak, yang kaya boros, yang miskin hampir menjual agamanya. Akan ada revolusi kelaparan, yaitu orang-orang yang miskin akan berontak, harta bukan hanya keliling kepada orang-orang yang kaya saja. Pelaksanaan infak. Pelaksanaan infak dilakukan dengan cara memberikan infak secara langsung kepada orang yang menerima infak, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, asalkan dilakukan dengan cara ikhlas dan terlepas dari sikap riya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang berarti, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dasar hukum infak terbagi 2. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.